Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bagi rahmatillah adama bi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawah mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, berjuta-juta macam nikmat, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada keharibaan alam, Nabi yang agung yang diciptakan dari Zat yang Maha Agung, Nabi yang mulia yang diciptakan dari Zat yang Maha Mulia, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Qurratul Ayunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para hadirin yang hadir di acara malam hari ini, semoga Allah limpahkan rezekinya. Amin. Semoga Allah menyehatkan badannya. Amin. Semoga Allah memanjangkan umurnya. Amin. Berdirinya dari sini untuk menyampaikan tausiah mengenang haul Kiai Haji Sabu bin Haji Jamar yang ke-5 tahun. Amin Allah. Hai hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sebagai manusia, sebagai makhluk kita, Allah tidak boleh yang namanya meremehkan kematian. Karena sesungguhnya kematian itu tidak akan tahu kapan datangnya, tidak akan tahu kapan waktu datangnya. Banyak orang-orang zaman sekarang yang berpikirkan mereka meninggal hanya di saat mereka tua. Padahal sesungguhnya banyak orang-orang yang masih muda, bahkan orang yang baru dilahirkan telah meninggal dunia. Karena sesungguhnya kematian itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kematian itu tidak bisa dihindarkan. Mau kita nyumpet dimanapun, kematian itu tidak akan dapat dihindarkan. Mau kita nyumpet di ujung genteng, kita nyumpet di ujung istana, atau dimanapun, kematian tidak bisa dihindarkan. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innaman yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Yang dimana artinya sesungguhnya kematian itu akan mendatangkan seseorang walaupun seseorang itu ada di dalam bangunan yang kokoh lagi tinggi. Dan juga kita sebagai manusia tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal dunia, karena sesungguhnya hal-hal dunia itu hanyalah sedang gurau belaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa ladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Yang artinya, dan apa-apa yang ada di dunia hanyalah senda gurau belaka. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Maka dari itu kita sebagai manusia memikirkanlah tentang hal-hal akhirat, seperti mengaji, melaksanakan sholat, dan yang lain-lainnya. Dan juga kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan ataupun kemaksiatan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu semua, jika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertobat. Karena sesungguhnya orang yang bertobat terhadap dosa-dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Tabrani yang berbunyi,
at-tabi'u minaz zanbil la zanbil liha, yang dimana artinya orang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dan juga saya mendengar daripada Kiai Haji Zainuddin berceramah bahwa sesungguhnya beliau berkata, wahai manusia, dosamu banyak, coba kau lihat, ampunanku jauh lebih banyak. Wahai manusia, dosamu besar, coba kau lihat, ampunanku jauh lebih besar. Kau menangis di hadapanku, aku tersenyum melihatmu. Kau datang kepadaku, aku lari menyambutmu. Maka dari itu, jika kita melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah bertobat. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Dan Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk bertobat jika orang-orang mukmin memiliki kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna taubata ilallah jami'an ya ayyuhal mu'minin la'allakum tuflihun, yang artinya bertobatlah kalian semua wahai orang mukmin agar kalian beruntung. Maka dari itu, jika kita bertobat, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Karena dosa-dosa yang telah kita perbuat, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya terhapus. Dan jika orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguhlah dia orang yang sangat rugi. Karena sesungguhnya orang yang berdosa, orang yang tidak taat kepada perintah-perintahnya Allah, Allah akan azab di neraka. Karena orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak mau meminta ampun kepada Allah, berarti dia jauh dari Allah. Dan juga orang-orang yang bertobat, Allah lebih menyukai orang yang buruk perannya, orang yang sering bermaksiat kepada Allah, orang yang sering berbuat kesalahan kepada Allah tapi dia bertobat, dibanding orang yang beriman kepada Allah, orang yang sering melaksanakan perintah Allah, orang yang taat tapi melainkan dia sombong dan tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segeralah bertobat sebelum pintu taubat tertutup. Karena sesungguhnya pintu taubat itu tertutup ketika manusia dicabut oleh malaikat maut nyawanya ketika sampai di kerongkongan. Karena di saat itu Allah mempertunjukkan di mana tempat mereka berada saat di akhirat, di neraka atau di surga. Jika mereka ditempatkan di neraka, maka mereka akan berkata, ya Allah, hidupkanlah aku untuk sementara, aku ingin bersedekah ya Allah. Dan jika mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana tempat mereka berada di akhirat, jika diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka berkata, ya Allah cepatkanlah ya Allah, ya Allah cepatkanlah ya Allah, ya Allah cepatkanlah ya Allah. Mereka berkata sampai 3 kali saking tidak sabarnya untuk menemui surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bagi yang mempunyai dosa besar, bagi yang mempunyai dosa banyak, bagi yang sering bermaksiat kepada Allah, sering-seringlah bertobat. Karena sesungguhnya ampunan Allah itu luas. Karena sesungguhnya Allah menerima hamba-hambanya yang bertobat. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang benar, itu semua datanglah dari Allah. Unzur mengqala wa la tanzur mengqala. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.